udah sering berobat ke klinik rumah sakit juga belum sembuh. Ini pernah ibu melakukan sebuah kesalahan dalam ibadah ibu saya menikah. Ini semacam teguran atau azab loh. Coba ibu ingat pernah nggak ibu melakukan sebuah kesalahan? Kesalahan apapun mas, orang semua pun tahu kok saya itu orangnya baik sama siapapun saya pernah. Saya nggak pernah kayak gitu mas. Saya orangnya cukup baik. Enggak, Mas Ray ini bisa ngobatin orang nggak sih? Saya kan mau berobat loh. Nanti bisa saya apa cuma karena membaik masnya? Ini teguran dari Allah. Makanya saya ini bisa berobat apa enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatu wassalamu ala Rasulillah alladzi la nabiyya ba'da ma ba'. Syukur alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih memberikan kita segala nikmat, nikmat barokah, nikmat kesehatan dan seluruh nikmat yang luar biasa. Perbanyaklah kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan kita bersyukur, dengan kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat tersebut. Namun, ketika kita tidak pernah mensyukuri, kita tidak pernah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Tak lupa, salawat beringkan salam kita hadiahkan pada junjungan baginda Nabi Agung Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Yang mana insyaAllah dengan kita berbanyak bersalawat, dengan kita berbanyak berzikir, dengan kita berbanyak membaca hadis-hadis, menjalankan apa yang Rasulullah kerjakan, meninggalkan apa yang tidak pernah Rasulullah kerjakan, insyaAllah kelak kita semua mendapatkan syafaat. Amin Allahumma amin. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, untuk para subscriber, untuk para netizen yang di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Mudah-mudahan sahabat-sahabatku semuanya, saudaraku semuanya, dulurku semuanya selalu dalam lindungannya Allah Ta'ala, diberikan kesehatan, apa yang dihajatkan, apa yang diniatkan, insya Allah Allah kabulkan. Intinya biiznillah kita yakin kepada Allah, karena dengan keyakinan kita kepada Allah Ta'ala, Allah akan memberikan hakul yakin, hak dari keyakinan kita. Jadi sahabat-sahabat, ini untuk sabun hitam dan juga sabun putih. Ini tinggal satu, sabun hitam satu, sabun putih satu. Ini kalau nggak salah di tas tinggal berapa, 5 ya? Ya gitulah mas. Sabun hitamnya 5, sabun lebih 5. putihnya 6 sahabat kalau nggak salah. Lalu ini madu ruqyah burdah sahabat, dan juga tasbih hitam asma, tasbih hitam. Jadi kalau sahabat ingin memaharkan produk-produk ini, tapi ingat sahabat, niat itu karena Allah Ta'ala, ya bukan niat untuk yang enggak. Saya tidak mau kalau niatnya karena hal yang tidak baik. Jadi kalau sahabat niat itu baik, monggo silakan maharkan. Langsung aja hubungi di nomor admin di nomor 0813 9772 3334. Untuk yang hitam ini harganya Rp50.000 sahabat. Untuk yang warna putih ini harganya Rp75.000 sahabat. Yang hitam Rp50.000, yang putih Rp75.000. Karena yang kenapa yang putih lebih mahal? Karena khasiatnya ada khasiat khusus sahabat. Jadi kalau misalkan, tapi saya kurang paham sih, intinya sabun ini yang mana sudah diasmain dengan sholatul burdah. Dan untuk kalian mungkin sudah memaharkan, yang sudah memakai produk ini, mungkin kalian sudah paham khasiatnya. Apalagi yang memiliki penyakit kulit sahabat, gatal-gatal. Ini contoh nih wajah saya sahabat, ya alhamdulillah ya sudah, maksudnya agak glow up dikit lah gitu sahabat. Untuk madu ruqyah gitu juga. Madu ruqyah burda ini Masya Allah banyak sekali khasiatnya, yang mana ini sudah diasmain dengan sholatul burdah. Apalagi madu ini kan tuh sunnah sahabat. Jadi banyak banget insya Allah bisa mengobati penyakit medis non medis. Jadi untuk madu ruqyah burda ini harganya Rp350.000. Hubungi aja di nomor admin di nomor 081397723334. Lalu sama tasbih ini sahabat. Jadi tasbih ini monggo silakan, ini siapa cepat dia dapat. Ini punya saya sahabat, ini sering saya pakai. Jadi kalau kalian mau memaharkan tapi diniatkan untuk membantu dalam pembangunan majelis. Ya ini diniatkan untuk membantu dalam pembangunan majelis. Sama satu lagi, jangan sampai ada di situ tersimpan rasa
melakukan hal-hal yang tidak baik atau niat tidak baik, itu saya tidak akan mau. Jadi kesemuanya itu nanti akan ditanya sama admin, tujuannya itu untuk apa. Karena saya sudah ngasih ke admin, saya sudah ngomong ke admin, jangan tergiur dengan uang yang dijanjikan kalau misalkan niat itu tidak baik karena Allah. Bahkan bukan 1-2 kali sahabat, mungkin sahabat sudah tahu, bahkan menukarkan 2 unit sepeda motor, bahkan ditawar dengan biaya uang 1 miliar, bahkan ratusan juta, miliar-miliaran, saya tidak akan tergiur. Buat apa? Karena saya bukan pedagang. Di sini saya cuma mencari barokah, bermanfaat. Oke sahabat, sebelumnya di sini saya ingin menjelaskan. Jadi untuk kali ini ada agak aneh ini tinggal lakuin. Jadi ada seorang ibu yang mana laporan dari suaminya sebenarnya ya, beliau ini aneh tapi nyata sahabat. Beliau ini pernah ketika suami tadi pulang kerja, jadi waktu itu pulangnya itu ketika mau maghrib sahabat, pas azan lah itu kalau nggak salah. Jadi pas pulang, jadi si istri tadi itu meminta uang kepada suaminya tadi. Jadi maksud suami tadi bentar gitu kan. Entah kenapa, mungkin karena istri tadi mungkin entah kurang uang atau apalah, saya kurang paham. Jadi ketika suami tadi itu sholat, diludahi sahabat. Jadi ketika sholat salam langsung diludahi, cuy gitu sama istrinya. Alhamdulillah sekarang di mulutnya ini seperti busuk, ada kata suaminya sahabat. Cuman kata karena si istri tadi ini merasa itu bukan azab, jadi istri ini selalu menuduh bahwasannya si suami tadi itu malah dia tuh yang buat istri tadi menyantet istrinya, karena kayak overthinking si istri tadi. Jadi seakan-akan si istrinya tadi itu menuduh suaminya itu memiliki wanita lain, jadi beliau ini disantet. Padahal kronologi ceritanya itu si istrinya tadi itu meludahi si suami tadi pas selesai sholat sahabat. Alhamdulillah. Tapi kita lihat, tapi nanti kita ikuti aja, kita tanya aja istrinya itu seperti apa. Cuman dalam pemikiran istrinya tadi bahwasannya penyakit yang dia diderita itu adalah bukan azab tapi santet. Nah, tapi kita lihat aja nih, kita cek lagi. Karena kan saya kalau belum terjun ke lapangan, saya nggak berani bilang, nggak berani langsung percaya dengan omongan A, omongan B. Jadi kita harus memastikan dulu di lapangan sahabat. Ya sahabat, sebelum kita salawatan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Khudh yamina, khudh yamina al-sabilin nakibina, khudh yamina, khudh yamina al-sabilin nakibina, wattaqila ta'ala al-maqalil mulhidina, wattaqila ta'ala al-maqalil mulhidina. Ya Tawwab tub alaina, Ya Tawwab tub alaina, warhamna wanzur ilaina, warhamna wanzur ilaina. Khudh yamina, khudh yamina al-sabilin nakibina, khudh yamina,
خذ يمينا عن سبيل ناكبين واتقي تعالى البقار الملحدين واتقي تعالى البقار الملحدين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو رب وحسبي هو خير الرازقين هو رب هو حسبي هو خير الرازقين. صلوا على Nabi Muhammad ya Allah. Bismillah. Baik sahabat ya, ini kita lanjut aja. Jadi untuk kalian yang ingin memaharkan sabun asma hitam, sabun asma putih, madu ruqyah, burda dan juga tasbih hitam ini, langsung aja hubungi di nomor admin di nomor 0813 9772 3334. Mugi barokah sahabat. Benar, bilang satu. Bismillah. Ini sahabat ini memang selalu saya bawa kemana-mana. Karena apa tujuannya itu? Supaya nanti tidak jatuh di tangan orang yang salah. Bismillah. Yang begini. Yang begini ya. Sini. Assalamualaikum. Oke. Mas Re, Ibu. Bismillah. Allah kering. Dari tadi nunggunya Bu. Lumayan. Lumayan lama juga saya tunggu. Iya. Ini Bu, tadi siapa yang ngomong ke admin tadi? Yang nelfon Mas, anaknya? Iya. Oh, Bu, siapa nama Bu kami? Bu Rara. Iya, Bu Rara ya. Oh, Bu Rara. Tadi kan anaknya ibunya Bu Rara kan hubungi admin kan gitu. Katanya ibu ini di imbulnya ini gatel-gatel. Iya Mas Re, mungkin saya ini disantet orang tak cemana gitu. Itu ini Bu sebelum Mas Re. Itu awal mulai itu menjadi seperti itu. Soalnya itu kayaknya hitam merah agak berdarah gitu, busuk gitu, maru ya. Itu awal pertama kali rasa sakitnya itu apa Bu? Sampai bisa separah ini? Tadinya cuma gatel-gatel Mas Re, terus kok lama-lama jadi begini. Dari sini Ibu minta tolong bahwasannya mungkin ini dibuat orang santet. Iya. Kenapa Ibu bisa mikir bahwasannya yang Ibu rasakan itu santet? Ya mungkin banyak yang nggak suka sama saya Mas Re. Tapi sebelumnya gini Bu, jadi kalau misalkan saya langsung bilang ini santet kan saya belum lihat, belum saya cek, nanti takutnya kan suudzon kan gitu. Jadi alangkah lebih baiknya ini saya cek dulu Bu, saya lihat dulu kalau memang ini santet, kita mohon sama Allah kan gitu. Karena bukan kadang namanya ada yang, karena orang sering keliru Bu, ada yang santet
nanti penyakit medis pun dibilang santet. Nah, gitu makanya di sini akan saya cek dulu, akan saya lihat dulu gitu. Memang bener nggak ini santet atau medis. Sebelumnya dari awal gatel sampai separah ini udah berapa hari? Oh, kira-kira udah hampir 2 bulanan nih Mas Re. Berarti sakit ini udah 2 bulan. Apa namanya, dari awal gatel sampai separahnya itu berapa hari jangkanya? Misalnya gatelnya di garuk-garuk berapa hari? Oh itu ya, saya kadang-kadang kalau tidur suka lupa ya garuk-garuk juga Mas Re. Tapi memang gatel banget Bu ya? Denyut. Iya, seperti apa ya Mas Re ya? Pokoknya gatelnya sangat lah Mas Re. Rasanya pingin cemana gitu, pingin nggak nyaman gitulah. Pingin garuk dan garuk lagi karena terlalu gatel gitu. Sebelumnya boleh Bu saya cek dulu. Apa? Boleh minta air putih nggak? Di gelas ya kalau bisa ya. Suaminya kerja Bu ya? Iya Mas Re. Bentar besok lagi saya juga dari luar juga makan agak lama datangnya. Gelas ya? Iya Mas. Bismillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Bu, boleh tangan jari telunjuk Ibu di sini? Tak dulu. Yang kanan apa? Yang kanan aja di sini. Tahu ya. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
ولا في السماء وهو السميع العليم. Bismillah. Bentar ya Bu, saya lihat dulu Bu ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi mohon maaf besar juga. Jadi saya lihat di sini ini nggak ada sangkut pautnya sama sihir. Dan setelah saya lihat ini juga bukan medis. Jadi kenapa itu Mas? Tapi saya sholat selalu Mas tepat waktu. Saya rajin ibadah. Di sini Ibu gimana ya? Ini seperti teguran dari Allah. Ibu pernah melakukan kesalahan nggak? Ini seperti teguran dari, seperti semacam azab. Oh enggak Mas, saya selalu berbuat baik sama orang pun. Nggak pernah saya berbuat begitu. Atau Ibu iling lah, kira-kira ada kesalahan apa sehingga Ibu tuh bisa merasakan sakit seperti kan Ibu tadi laporan dari Mas katanya udah sering berobat ke klinik rumah sakit juga belum sembuh. Benar. Enggak kunjung sembuh Mas. Jadi di sini Ibu pernah Ibu melakukan sebuah kesalahan atau ibadah Ibu sering tinggal. Ini semacam teguran atau azab loh Bu. Coba Ibu ingat pernah nggak Ibu melakukan sebuah kesalahan? Oh tidak Mas, saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun Mas. Orang semua pun tahu kok saya itu orangnya baik, sama siapapun saya baik. Karena di sini yang seperti itu Bu, ini nggak ada terdeteksi ada unsur santet, nggak terdeteksi ada unsur medis. Ini seperti ini teguran dari itu seperti azab Bu. Ibu pernah melakukan kesalahan? Ibu ingat kesalahan lah. Oh tidak, saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun Mas. Ya gimana ya, kalau misalkan Ibu ingat lagi kesalahan Ibu atau sama suami Ibu atau gimana, atau orang tua Ibu atau mertua Ibu. Sama orang tua saya juga saya jadi anak berbakti kok. Sama suami Ibu sendiri? Sama suami saya ya berusaha Mas. Ibu nggak pernah melakukan kesalahan? Tidak Mas, tidak. Saya tidak pernah melakukan kesalahan apapun Mas. Gimana ya sih, dia juga bingung Mas. Karena di sini memang ini memang teguran dari Allah seperti azab. Ibu ngaku aja, kalau memang Ibu melakukan kesalahan atau menyakiti hati suami Ibu, ngaku aja udah nggak apa-apa. Ibu minta ampun sama suami Ibu atau minta ampun sama siapa yang pernah Ibu sakiti. Karena Allah akan menyembuhkan ini kalau misalkan orang yang disakiti itu benar-benar memaafkan Ibu. Iya. Coba ingat-ingat lagi. Sama siapa ya? Perasaan Ibu udah jadi orang yang baik loh. Selama hidup Ibu udah berusaha jadi orang yang baik, nggak pernah Ibu melakukan kesalahan sama siapapun. Ya Ibu ingat aja mantan suami Ibu, Ibu melakukan kesalahan, ada enggak? Soalnya azab loh Bu. Ini teguran dari Allah nih. Enggak, saya nggak pernah. Saya nggak pernah kayak gitu Mas. Saya orangnya cukup baik. Enggak, saya bukan kayak gitu Mas. Saya itu orangnya itu cukup disiplin Mas. Nggak pernah saya berbuat kayak gitu Mas. Kalau di sini emang Ibu ini seperti yang teguran azab Bu. Bener Bu. Jadi Bu, ini aja. Karena gini loh, walaupun kita beribadah nih, kita rajin ibadah, tapi kalau kita tuh menyakiti orang lain, kan sudah jelas ketika orang merasa sakit hati, itu doanya tuh diijabah Bu. Kok bener-bener dia sakit hati. Kesalahan apa yang sudah Ibu buat Ibu? Jadi walaupun Ibu merasa baik, Ibu iling kesalahan. Kesalahan apa yang pernah Ibu buat, atau ada ucapan apa atau tingkah laku apa yang menyakiti orang lain atau orang terdekat Ibu? Tidak Mas, saya tidak pernah melakukan kayak gitu Mas. Saya orangnya disiplin kok. Nggak pernah saya berbuat gitu. Cakap kotor pun saya tidak pernah Mas. Ya, gini loh Bu, karena di sini kan sudah saya cek, yang memang ini yang Ibu rasakan sekarang ini bukan penyakit santet atau Ibu guna-guna orang, dan di sini bukan penyakit medis. Ini teguran dari Allah yang mana obatnya itu ketika Ibu itu memohon ampun dan minta maaf kepada orang tersebut yang merasa Ibu sakiti.
atau orang terdekat ibu ini aja, ibu jangan mikiri mungkin ibadah ibu ya, mungkin itu wallahu alam atau dengan ibu sendiri. Kalau emang ibu ibadahnya taat ya itu ya nggak tahulah itu kan ibadah ibu kan gitu. Tapi di sini ibu pernah nggak nyakiti orang terdekat atau siapapun? Tapi mas, dalam penglihatan saya tuh kayaknya nggak pernah mas ibu saya ini nyakitin ayah saya ataupun siapapun itu kan. Ibu saya ini baik kok mas. Gimana mas pendapat mas? Ya gimana ya, di sini kan juga kembali lagi loh, karena yang saya deteksi ini memang ini nggak ada unsur santet, nggak ada unsur medis. Jadi itu gimana mas? Itu maksudnya tuh kan gini mas, mas lihat kan bahwasannya kalau ibu saya itu kan bukan terkena santet kan gitu kan. Jadi untuk supaya agar ibu saya itu sembuh itu solusinya tuh di mana mas? Ya siapa tahu mas saya punya solusi. Saya udah lama loh mas ngubungin mas, cuman baru sekarang ini sampai ke sini kan. Jadi itu saya tuh kasihan juga sama ibu saya. Jadi gimana kalau mas bantu gitu ibu saya ini, supaya tujuannya tuh biar ibu saya tuh sembuh loh mas. Gimana mas? Kasihan juga sama ibu saya mas. Bener. Mas Ray ini bisa ngobatin orang nggak sih? Saya kan mau berobat loh. Nanti bisa saya cemarkan nama baik Mas Ray loh. Maksudnya ibu nuduh saya melakukan pencemaran nama baik? Iya. Tapi kan di sini sudah jelas-jelas apa ini yang saya deteksi, ini teguran dari Allah, ini memang azab. Itu azab yang seperti apa ya? Iya, inilah saya nggak tahu, makanya saya nanya sama ibu. Ibu udah ngelakuin kesalahan apa enggak? Waktu tiba-tiba ibu malah marah saya, malah menuduh saya di pencemaran nama baik. Ya kan saya niatnya kan berobat tadi loh mas, tapi ditanyain tahap apa mas ini, yang beginilah, yang begitulah. Intinya saya berobat, Mas Ray bisa nggak ngobatin saya, begitu mas. Iya mas. Gimana mas? Iya, gila bu. Bu, gimana ya? Saya nggak pernah jual kesehatan, saya nggak pernah jual kesembuhan. Apalagi ini teguran Allah, ibu bisa sembuh kalau misalkan ibu itu ingat kesalahan apa ibu yang lakukan, ibu minta maaf sama orang tersebut. Itu di sini malah ibu yang udah, saya datang kemari karena diundang. Tiba sampai sini malah ibu berperilaku kasar sama saya. Bahkan ibu nuduh saya melakukan pencemaran nama baik, saya nuduh ibu ini melakukan kesalahan. Karena emang saya cuma nanya ada nggak ibu melakukan kesalahan. Karena sesuai hasil apa yang saya lihat, dari hasil yang saya ketahui setelah saya cek, ini tidak ada unsur santet, tidak ada unsur medis, yang ada di teguran dari Allah Ta'ala. Itu. Coba ya mak, benar tuh. Coba mak healing lagi, apa kesalahan mama? Apa ya? Mama kayaknya nggak pernah berbuat salah apapun. Mama itu orangnya kan seperti yang itu Agung tahuin sendiri. Cuman mama orangnya. Iya juga sih. Jadi gimana ya? Coba mama tanya sama Mas Ray. Jadi cuman ini mas, apa ini? Saya ini bisa berobat apa enggak? Saya kan mau cantik juga kayak perempuan-perempuan lain mas. Kasihan loh mas ibu saya mas. Sudah 2 bulan loh mas merasakan gatal di mulutnya itu mas. Tapi soal penyebabnya saya nggak tahu penyebabnya itu apa. Cuman saya tuh kasihan gitu. Saya ini sebagai seorang anak itu ibarat kayak nggak bisa apa-apa gitu buat orang tua. Makanya saya ngubungi mas, gimana mas bisa bantu nggak ibu saya ini kan gitu. Kalau memang mas bisa bantu ya saya minta tolong gitu ya, sembuhkan aja ibu saya ini mas. Ya mak. Mas Re apa takut nggak saya bayar? Saya punya uang loh Mas Re. Kalau cuma 1 juta aja saya kasih. Bu, di sini saya bukan perkara masalah uang. Ya. Kalau misal masalah uang tuh bukan dari sini aja pun saya bisa mendapatkan uang. Tapi memang di kondisi sekarang ini, ya memang ibu tuh bukan terkena santet. Ibu ini bukan kena medis, tapi teguran dari Allah. Saya bukan nanya, bukan masalah mahar. Mau ibu menyediakan sini ratusan juta, saya juga nggak akan tergiur. Saya tanpa uangnya ibu juga, saya juga masih bisa hidup. Tanpa apa ibu nggak memberi, saya juga masih bisa makan.
Rezekiku di tangan Allah, bukan di tangan ibu. Saya ingatkan sama ibu, kalau memang ibu melakukan kesalahan, ibu ngomong aja sama saya. Tidak, saya tidak pernah melakukan kesalahan, Mas. Bahkan saya itu memang dipuji orang pun terkenal baiknya, Mas, bukan karena kejelekannya. Ini karena mungkin jelek muka saya ini karena apa aja mungkin. Karena orang yang nggak suka aja sama saya, Mas. Tapi Bu, kalau memang ini santet, itu saya akan merasakan ini santet, Bu. Tapi ini saya nggak ada mendeteksi bahwa saya ini unsur santet, tapi teguran dari Allah. Makanya Ibu hati-hati, Bu. Kalau misalnya Ibu melakukan kesalahan, ini bisa jadi lebih parah penyakit Ibu ini. Ini saya ngomong serius sekarang ini kan karena Allah. Ini Allah ngasih teguran, Bu. Jadi kalau misalnya Ibu ngomong ini santet sama dengan Ibu seudon sama orang lain, itu kan nggak baik. Sering aja, Ibu, saya ingatkan sekali lagi, Ibu ada nggak menyakitin siapapun, orang terdekat atau orang lain? Ada nggak Ibu menyakitin hati orang? Tidak. Saya tidak pernah melakukan apapun, Mas. Gini aja, Bu, dah, gini aja. Saya juga, ya mohon maaf ya. Kalau emang Ibu nggak mengakui, ini maaf Mas ya. Ini saya balik aja. Lah Mas, Ya udah, balik, Mas. nggak apa, karena gini, obat nih ibunda jenengan ini, itu apabila beliau ini mendapatkan maaf atau meminta maaf kepada orang yang telah disakiti. Pesan saya itu aja, iling aja kesalahan. Ya Bu, ya maaf Bu ya. Saya jadi gimana ini, Mas? Berobatnya? Di sini Ibu iling kesalahan aja. Ingat kesalahannya apa, minta maaf sama orang tersebut, itu aja. Ya Bu ya, izin Bu ya, izin Mas ya. Tapi kan ibu saya belum udah. sembuh, Mas. Kesembuhan ibu nyendengan tergantung ibu nyendengan. Bahkan kalau misalnya ibu nyendengan selalu merasa tidak punya kesalahan sama siapapun, ibu ya, saya khususnya, kalau ibu memang merasa tidak melakukan kesalahan kepada siapapun, ingat Bu, yang saya takutkan teguran dari Allah itu lebih parah, astagfirullah, makin parah. Ya itu aja Mas ya, Bu, maaf Bu ya. Gimana Mas Ray ini? Nggak jelas ini orangnya ini. Ya Bu, izin Bu ya, saya udah ngasih masukan seperti itu. Assalamualaikum.